Hai kaum rebahan di seluruh penjuru bumi, gimana nih kabar kalian? Udah punya pacar belum? Apa masih jomblo? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang perampokan sebuah bank yang terjadi di pusat kota London pada tahun 1971. Diperankan oleh ayah angkat saya sendiri, Bapak Jason Statham, di mana bapak saya ini sering mendapatkan penghargaan bergengsi. Gak usah berlama-lama lagi, inilah pekerjaan bank. Others wear this to bend them to his will. Kisah bermula saat seorang polisi bernama Tim ditugaskan oleh petinggi MI5 untuk menemukan barang bukti sebuah kejahatan yang terjadi di London. Kasus yang sulit dipecahkan oleh para anggota kepolisian setempat. Abdul Malik. Michael Abdul, atau yang disebut Michael X, kita sebut saja X, yang dikenal sebagai pejuang untuk rakyat miskin dan tertindas atau kesatria kulit hitam dari Notting Hill. Banyak orang-orang kaya dan terkenal mengaguminya. X harusnya sudah dipenjara bertahun-tahun lalu karena sebenarnya X adalah seorang bandar narkoba. Drug dealer and a vicious pimp who should have been in prison years ago. X sudah beberapa kali berurusan dengan hukum, tapi dia selalu berhasil lolos karena mengancam menyebarkan foto-foto tak senonoh dari keluarga bangsawan. Sebelum menemukan foto-foto itu, polisi setempat tidak bisa bertindak, jaksa umum tak mau bergerak, dan Departemen Dalam Negeri pun tak mau tahu. Karena pencarian barang bukti ini tidak bisa dilakukan secara resmi, tugas tim memikirkan cara lain untuk memecahkan masalah ini. X diketahui memiliki kotak deposit di Bank Lloyd di Marylebone. Mungkin hanya petunjuk itu yang dimiliki tim. Tim, chance to make a name for yourself. So, I am smarter and better protected than... Kebetulan sepulang Martin dari Maroko di Heathrow, dia tertangkap, ditemukan sejumlah narkoba pada koper miliknya. Dia meminta bantuan pada tim, polisi yang dikenalnya saat dia berada di klub. Kesepakatan pun dimulai dan misi dijalankan. I'm in a spot of bother. Go make yourself look more beautiful than you already are. Misi pertama, Martin pergi menemui Terry di bengkel mobil miliknya. Martin mengatakan jika dirinya memiliki tawaran untuk Terry dan ingin Terry menemuinya malam itu juga di klub Players, sebelum Terry pergi ke pesta lajang Eddie. Saat bertemu tanpa basa-basi, Martin mengatakan niatnya mengajak Terry dan beberapa temannya untuk melakukan perampokan di sebuah bank. Terry meragukan niat Martin, tapi Martin meyakinkan jika dirinya mengetahui informasi dari teman kencannya yang bekerja sebagai pengusaha di bidang sistem keamanan. Half the villains in London. I grew up with some of them. Memikirkan perkataan Martin jika perampokan ini merupakan peluang sekali seumur hidup. Saat di pesta lajang Eddie, Terry membujuk teman-temannya agar mau menjalankan perampokan ini. Karena jika misi ini berhasil, dia dan teman-temannya bisa pensiun dari kejahatan kecil. Utang Terry pun yang sudah menunggak di warung-warung pasti bisa dilunasi. Tattooed on that stripper's ass, Kevin. The fuck? Di pernikahan Eddie, Terry mengenalkan Martin pada teman-temannya, ada Dave, Kevin, dan akhirnya mereka setuju untuk menjadi satu tim perampokan bank. Doing these days, Dave? Me? Maybe open a box of our own. I've already done that. Keesokan harinya mereka pergi ke Bank Lloyd. Terry dan Martin masuk ke bank karena di sana ada kotak deposit milik Martin yang memang sengaja disewa untuk mempermudah misinya. Sementara tugas Dave dan Kevin mengawasi dari luar bank. Setelah keluar dari bank, Terry dan Martin melihat sebuah toko di samping bank yang hanya berjarak 40 kaki saja dari bank. Mereka berniat untuk menyewa toko itu. Mereka berkumpul dan mulai menyusun rencana. Langkah awal, mereka ingin membuat terowongan bawah tanah dari basement toko yang disewanya, melewati bawah Chicken Inn, dan sampai di bawah lemari besi. Under the chicken in and pop up in the safe deposit vault. Kemudian mereka bertemu dengan Bambas untuk minta pendapatnya tentang terowongan itu. Bambas mengatakan, mungkin ada tambahan beton di bawah lemari besi, jadi mereka harus menyiapkan peralatan yang sangat lengkap. Pay their national insurance contributions. Don't you think it's a little out of your league? Setelah semua rencana tertata dengan matang, Terry mengajak istrinya pergi makan malam dan menyuruh si istri dan anaknya untuk sementara waktu menginap di rumah bibinya dulu. Karena ada suatu pekerjaan yang akan dikerjakan Terry selama 1-2 minggu. And how afraid do I have to be, Terry? Do it because I don't want to lie to you.
Di tempat lain, Michael pergi ke klub milik Pak Vogel. Di sana dia ingin menitipkan gadis-gadis yang bekerja di rumah bordilnya selama dirinya pergi ke Trinidad. Dengan pembagian hasil 25%, Michael juga menawarkan pengiriman ganja untuk Pak Vogel. Tapi menolak karena menurutnya narkoba bisa menurunkan moralitas para generasi muda. And what would that be, Michael? Di tempat Bambas, akhirnya semua tim perampok berkumpul. Pak Mayor adalah seorang penipu. Korbannya biasanya janda-janda tua yang kaya alias tante-tante girang. Kan ditugaskan sebagai penyewa toko yang akan membuka usaha tas dan aksesoris kulit lainnya. Di sisi lain, tim meminta Gail, teman perempuan lainnya, untuk masuk di tim X. It's an anagram of the letters of our names. Hakim Jamal adalah seorang penulis buku dan salah seorang anggota X juga. Saat peluncuran buku milik Jamal, Tim dan Martin bertemu di sana. Martin membocorkan rencana-rencana dari timnya. Aksinya akan dimulai Jumat sore. Over there, signing his masterpiece. Well, you better. It's an anagram of the letters of our names. Paginya, tim mengirim 2 orang anggotanya untuk mengintai toko itu. Dari kejauhan dilihat ada van warna biru bertulis Classy yang menurunkan seorang pria di depan toko. Pria itu tak lain adalah Pak Major. Van yang dikendari oleh Terry dibawa masuk ke parkiran basement dengan mengaku sebagai anggota konstruksi untuk toko mereka. Mereka pun segera memulai aksinya untuk mengejar waktu sebelum bank buka lagi di Senin pagi. Martin. Question. What do we do with all the dirt? Penggalian pun dimulai. Untuk sampai di bawah bank, mereka terlebih dulu harus melewati restoran Chicken Inn. Akibat getaran dari pengeboran yang dilakukan, restoran menjadi sangat berisik. Saking berisiknya, sampai-sampai yang di dalamnya pada ikut bergetar. Tiba-tiba, seorang polisi datang. Pekerjaan pun sementara terhenti. Polisi itu menyampaikan jika tetangga mereka menyampaikan keluhan karena merasa tidak nyaman dengan kebisingan yang disebabkan oleh mereka. Tapi mereka mengatakan akan mengurangi kebisingan. Akhirnya polisi itu pun pergi. Untuk berjaga-jaga, mereka memutuskan mengajak Eddie. Tugas Eddie adalah mengawasi toko dari atas gedung lain. Gedung depan toko pun mereka sewa selama seminggu dengan membawa teropong dan HT untuk berkomunikasi. Akhirnya Eddie mengawasi dari lantai atas. Are you delinquents? Malam pun tiba. Martin berpamitan akan membeli rokok di sebuah kedai minuman. Di sana Martin bertemu dengan Tim. Ternyata sebelumnya mereka sepakat akan bertemu di kedai itu. Di sana Martin meminta agar Tim menghentikan tim polisi agar tidak datang ke toko itu lagi. Terry yang mengikuti Martin. Di sana Terry melihat Martin sedang berbicara kepada Tim. Saat melihat Terry, Tim bergegas pergi. Tapi saat ditanya Terry, Martin pun mengelaknya. Misi tetap berjalan dan komunitas lewat HT berjalan mulus. Tak sengaja percakapan radio mereka bocor dan didengar oleh orang lain dan melaporkan mereka ke polisi. Di terowongan yang mereka buat, tiba-tiba Terry terperosok ke bawah. Terry menemukan banyak kerangka manusia. Mereka pun turun ke bawah untuk melihatnya. Sepertinya tempat itu adalah pemakaman orang-orang yang terkena wabah di Inggris pada tahun 1665. Makam itu terlihat seperti terowongan bawah tanah. Mereka pun senang karena tak perlu terus menggali lagi. Latin. The bank. Put us in the vault quicker. Menurut perhitungan Terry, ada satu titik yang menurutnya itu adalah ruang penyimpanan. Dan saat dia mencoba membongkar bata dan tanahnya terdapat beton yang membuat mereka semakin yakin jika memang itu bagian bawah ruang penyimpanan. Beton pun berhasil dihancurkan dengan mesin las yang mereka bawa. Akhirnya sampailah mereka di ruang penyimpanan. Terdapat banyak sekali lemari besi. Karena kecapekan, sambil menunggu asap mereda, mereka ingin beristirahat. Pagi hari mereka mulai membuka satu persatu isi lemari besi dan mendapat banyak uang, emas, dan barang-barang berharga lainnya.
Akhirnya Martin menemukan barang yang sebenarnya dicarinya selama ini di dalam kotak nomor 118 yang isinya foto-foto keluarga bangsawan milik X. Look, we have to have some sort Di tempat lain, polisi mulai menggeledah setiap bank yang ada di kota itu. Polisi juga menggeledah Bank Lloyd dan sempat memeriksa ke dalam ruang penyimpanan. I want to look inside. Tahu ada polisi yang datang, Terry dan gengnya merasa takut dan menghentikan aksinya sejenak agar tidak ada suara mencurigakan yang timbul dari dalam ruang penyimpanan. Saat melihat pintu ruang penyimpanan masih ada dalam keadaan utuh dan tidak ada kerusakan apa-apa, para polisi akhirnya pergi. Fellas, I think they're going away. Karena belum ditemukan posisi perampokan terjadi, para polisi ditugaskan berkeliling di setiap bank dengan menaiki mobil ambulan. Dengan anggapan suara sirene akan mudah terdengar di hati mereka. Then move on, Shirley Matu. If he's not picking up, something's wrong. Beruntungnya, saat mobil ambulan sampai di depan Bank Lloyd, tak sengaja hati milik Eddie terjatuh dan rusak. Jadi tidak ada suara apapun di situ. Mengetahui keadaan sudah tidak aman, Terry dan gengnya bergegas membawa semua isi kotak besi dan segera pergi meninggalkan bank. Di depan bank, tim dan anggotanya siap menghadang apabila van biru keluar dari parkiran. Tetapi saat dihadang, ternyata di dalamnya hanya ada seorang pria tua yang dibayar 50 pound oleh seseorang untuk mengantarkan van ke bandara. Sesampainya mereka di sebuah gudang tua milik teman Terry, yang dulunya sebagai tempat penyimpanan mobil curian. Di sana mereka melakukan pembagian hasil dan berpencar. Tinggal Terry, Kevin, dan Martin yang tersisa. Here you go, Bambus. That's your lot. Melihat Martin tahu benar nomor kontak yang berisi foto-foto keluarga bangsawan, Terry merasa curiga dan meminta Martin untuk mengaku. Martin akhirnya mengaku jika dirinya melakukan perampokan ini karena kesepakatan dengan seorang teman polisinya, karena takut mereka segera mencari tempat persembunyian. Truthful with each other so far, hey? Even met. You lied to us, Martin. Sontak saja Terry terkejut saat tahu percakapan radio perampokannya telah bocor dan diketahui oleh orang lain. Bukan hanya Terry dan gengnya yang merasa kaget, salah seorang pegawai dari Bank Lloyd juga kaget. Rasanya bagai tersambar petir di siang oblong. Saat membuka pintu ruang penyimpanan, ternyata di dalamnya sangat berantakan dan tak ada uang yang tersisa. Akhirnya berita perampokan tersebar di seluruh kota yang mengakibatkan orang-orang berdatangan untuk mengetahui keadaan dari barang-barang simpanan mereka. Tak hanya orang biasa, bahkan para polisi, pejabat juga ikut datang. Roy, seorang polisi, memerintahkan agar rekaman radio itu disebarkan ke media. Pak Vogel panik dan memberitahu pada Gerald jika dirinya juga memiliki sebuah buku pembukuan yang berisi catatan uang suap untuknya yang disimpannya pada bank itu. Gerald adalah salah satu anggota polisi di Satgas Kriminal yang selalu mendatangi klub Pak Vogel untuk meminta uang. Robbed it. So if your box is in the... Akhirnya Terry bertemu dengan tim. Di sana Terry mengajukan penawaran akan memberikan isi dari kotak 118. Sebaliknya Terry dan gengnya meminta perlindungan, paspor, dan dokumen resmi yang menjamin mereka agar tidak dihukum dan dikejar. You got until 4 p.m. Pak Vogel dan Gerard bersekongkol mencari pelaku perampokan itu sebelum pihak polisi menemukan barang-barang yang disembunyikannya. Karena sempat melihat Dave di luar bank beberapa hari sebelum terjadi perampokan, Pak Vogel mencurigainya dan bersekongkol untuk menculik Dave. Get yourself inside, you'll catch your death. Saat akan pergi dari rumahnya, tiba-tiba Gerard membawa Dave pergi ke suatu tempat. Di sana Pak Vogel menyiksa Dave agar Dave mau memberitahu siapa saja komplotannya. Karena kesakitan dan takut dibunuh, akhirnya Dave mengatakan siapa saja. Pergi ke gedung tua kosong, Gerard tak menemukan apa-apa. Mencari di rumah Martin pun tak ditemukan apa-apa. Akhirnya Gerard pergi ke bengkel milik Terry dan menangkap Eddie dan berpesan pada istri Eddie agar Terry segera menelepon nomor yang dia berikan jika ingin Dave dan Eddie selamat. Don't you touch her! If you want to see your Eddie, always... Rekaman radio perampokan pun bocor di media. Anak Terry mengenali jika itu suara dari ayah mereka.
dan Wendy istri Terry syok mengetahui ternyata suaminya yang merampok bank. Terry menelepon ke rumah memperingatkan agar Wendy dan anak-anaknya berhati-hati. Wendy? Vogel mencoba mengancam akan menyiksa dan menghabisi teman-temannya apabila Terry tidak mengembalikan buku catatan bersampul merah miliknya dan beberapa foto koleksi para bangsawan yang diinginkan oleh MI5. Saat Terry menjawab tak memiliki buku itu, tak segan-segan Gerard menembak kepala Dave. Eddie yang melihatnya langsung menangis ketakutan dan meminta Terry mencari buku itu agar hal yang sama tidak terjadi padanya. Saat mencoba mencarinya, Terry menemukan buku itu dan membuka isinya, yang ternyata sebuah catatan suap untuk divisi kepolisian. This is it. Terry, Martin, dan Kevin galau pilihan mana yang harus mereka ambil. Jika foto diberikan pada Vogel, kesepakatan mereka dengan tim akan hancur. Sebaliknya, jika foto diberikan pada tim, Eddie akan mati. Jika tidak mau kejahatannya terbongkar, Pak Vogel harus menemuinya di kios koran stasiun Paddington, peron 1. Jam 11 keesokan harinya dengan membawa Eddie dalam keadaan sehat. Got payoffs back. Be at Paddington Station. Sebelum pergi ke stasiun, Terry pergi ke rumahnya terlebih dahulu, membawa uang bagiannya untuk diberikan pada anak dan istrinya, dan memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk pergi ke luar negeri dan melanjutkan hidup jika hal terburuk terjadi kepadanya. Money or cash. Pounds, francs, dollars. It's the reason I did this, to get us out of this life once and for all. Setelah itu, Terry bertemu dengan tim dan memberikan foto-foto yang diperlukan untuk membuat paspor dan mengatur pertemuan kembali keesokan harinya jam 11 tepat di stasiun Paddington. Damn or no deal. 11 a.m. on the knocker with your new passport. Tim akan membawakan paspor dan Terry harus membawa foto-foto milik X. Terry mencoba menceritakan jika teman-temannya berada dalam bahaya dan sudah ada beberapa yang terbunuh. Portraits only. The proceeds and the Keesokan harinya Terry, Martin, dan Kevin berangkat menuju stasiun Paddington. Tapi di tengah jalan Kevin terlebih dulu turun dari kereta untuk pergi ke kantor polisi menemui Roy. Paddington Station, 11 a.m. platform 1. Karena mengetahui nama Roy yang tidak tercantum pada buku milik Pak Vogel, Terry menganggap jika Roy adalah polisi yang jujur tanpa korup dan mungkin bisa dipercaya menerapkan keadilan. Tampak di stasiun Pak Vogel dan Gerard turun dari mobil, membawa Eddie bersamanya. Terry sudah menunggunya di depan kios koran. Saat sudah berada di dekat Terry, Gerard dan Pak Vogel membawa Eddie kembali karena dilihatnya di situ juga ada anggota MI5 yang sedang mengawasi Terry. Pak Mountbatten, orang yang bersedia mengurus paspor dan surat bebas dari tuntutan datang sedikit terlambat. Dokumen yang diinginkan sudah diberikan pada Terry. Sebaliknya Terry juga memberikan foto-foto bangsawan milik X. Saat sudah selesai, Terry langsung lari mengejar Eddie. Berhasil menangkap Pak Vogel dan mengajarnya habis-habisan. Maklum, tertangkap duluan. So fucking smug now. Karena sudah tua, larinya sangat pelan dibandingkan dengan yang lain. Sebelum sempat menghajar Gerard, Roy dan anggotanya datang menangkap Terry dan Eddie. Pak Vogel juga ikut ditangkap. You're under. Beruntung tim segera datang tepat waktu dan berbicara kepada Roy. Akhirnya Roy memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Gerard karena sudah melakukan tindakan kejahatan korup. Wall as well. Roy juga menanyakan buku milik Pak Vogel pada Terry. Terry mau memberikan buku itu jika Roy bersedia membebaskan dia dan teman-temannya. There's your book. Karena foto-foto milik X yang selama ini digunakannya untuk mangkir dari jeratan hukum, mereka datang membawa anggota polisi untuk menangkap X dan teman-temannya. Polisi akhirnya menemukan jasad Gail. Secara resmi, X ditahan dan rumahnya dibakar tanpa tersisa. Terry dan teman-temannya mengadakan pesta sebagai penghormatan untuk Dave. Martin juga mengucapkan perpisahan pada teman-teman karena akan pergi jauh dari London. Sebelumnya Martin terlebih dulu minta maaf pada Wendy. Dave. Karena sebelumnya Martin ingin mengajak Terry pergi jauh meninggalkan keluarganya. Tapi Terry menolak karena sangat mencintai istri dan kedua anaknya itu.